Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalar rasula bid-dini yutahhirul quluba tahira. Walladzi azhara sabilahu bisyari'ati wat tariqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatadabbaru ma qala jalla jalaluhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul maulanal azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mencari rezeki merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang menganggap bahwa rezeki itu adalah modal bagian yang mesti dilakukan karena dia bertumpu pada rezeki yang dicari. Jangan salahkan pula ketika orang tidak mau mencari rezeki, tetapi dia hidup berdasarkan pemberian Tuhan saja. Maka jadilah kelompok mereka itu orang-orang fakir, orang-orang miskin, tetapi miskinnya, fakirnya adalah pilihan hidup. Orang yang memilih jadi yang miskin, orang yang fakir tidak sama dengan orang yang kalah bersaing, kemudian dia tersisih. Kemudian dia menjadi orang yang terkalahkan, jadilah dia miskin dan fakir. Hadirin sekalian yang berbahagia, memahami ini menjadi sangat penting karena ada orang yang mengejar rezeki tapi dia tidak mau rezeki mana yang mesti dikejar. Dia tidak paham bahwa rezeki ada yang tidak perlu diusahakan, tidak perlu dicari, dan ada rezeki yang mesti dikejar. Ayam ketika dikeluarkan dari kandang, ketika turun dari pohon itu, ketika dia lapar maka tanah itu diceker-cekernya. Karena Allah menaruh rezeki di bawah bumi, di bawah tanah ditaruhnya, bukan di atas tanah. Saya ingin mengatakan banyak orang yang tertipu mengejar rezeki, tetapi sebenarnya dia melewatkan sebenarnya yang sudah ditetapkan. Kalau kita lihat ada angkutan kota, angkutan yang ada di sekeliling kita, satu perjalanan dari titik A sampai titik Z itu, supir itu sudah memprediksi di mana tempat kantong-kantong rezeki. Maka dia banyak gang yang dilewati, digas, dilewati padahal ada orang berdiri. Kenapa? Mengejar pintu yang lain, gang yang lain, kantong yang lain, karena dia memprediksi di situ ada rezeki. Padahal ketika dia melewati gang-gang itu, dengan yang dia tuju jumlahnya sama. Sekian gang dilewati itu diakumulasi di jumlahnya 9. Yang dilewati dikejar yang banyak di depan itu jumlahnya 9. Hadirin jamaah Jumat rumah rahimakumullah. Imam Al-Ghazali membagi rezeki itu sekurang-kurangnya menjadi 4 bagian penting. Yang pertama, rezeki pertama itu adalah rizkun madmun, rezeki yang sudah dijamin sama Allah, nggak perlu diceker-ceker tanahnya,
Nggak perlu keluar rumah, nggak usah diusahakan, rezeki itu akan datang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Rezeki ini nggak usah dikejar-kejar karena dia pasti sampai. Al-ghiza, segala sesuatu yang membutuhkan nutrisi, oksigen yang terbuka ini nggak perlu diusahakan. Bapak tahu, kita semua tahu bahwa oksigen satu tabung itu hampir sekian juta. Tapi oksigen yang disediakan ini nggak perlu bayar dan nggak usah diusahakan 24 jam. Begitu juga kandungan gizi dan lain sebagainya pada asupan itu, maka dia berfungsi secara normal. Ada orang yang ketika mendengar ayat ini dia penasaran, maka dia ingin menguji kebenaran ayat ini. Dia pergi ke tempat yang jauh, masuk dia ke tengah hutan, perutnya lapar, dia bilang, ya Allah saya lapar. Belum juga makanan yang dijanjikan datang, maka bersandar dia di pohon, tertiup angin, ngantuk tertidur dia, terenganga mulutnya. Maka burung yang sudah membawa buah-buahan yang sudah matang, tangannya, kukunya tidak lagi kuat menahannya, dan buah itu masuk ke mulut orang yang ingin membuktikan jaminan rezeki Allah. Dimakan. Ketika dimakan, maka dia mengatakan, ini mah di hutan, banyak pohonan, banyak buah. Dia pergi ke padang pasir yang tidak ada pohonan, tidak ada orang yang lewat, dicarinya lembah yang tidak mungkin musafir lewat ke tempat itu. Pada saat hampir saja dehidrasi, kehausan, duduk dia di lembah itu, maka musafir dengan rombongannya nyasar. Datang ke situ, dia lihat ada orang yang terkapar. Maka sang pemandu mengatakan kepada tuannya, tuan, perkenankan saya minta air untuk diberikan karena orang ini kehausan. Silahkan. Ditempelkan botol itu untuk dimasukkan ke mulutnya. Orang ini tidak pingsan. Giginya dirapatkan agar supaya tidak masuk air itu. Kemudian guide-nya bilang, tuan, orang yang pingsan ini tidak bisa dimasukkan air. Aku pinjam belatimu, pisau belatimu. Maka pisau belati itu dimasukkan di antara gigi-gigi, kemudian dipaksa, kemudian dimasukkan air. Orang ini takut ketika dia mengatakan, dia ingin membuktikan bahwa apa benar ayat ini akan sampai rezeki ke tempat orang yang pasti. Singkat cerita, ketika musafir ini pergi, maka dia menyesal. Dia merasa takut, ingin membuktikan ketidakkepercayaan dia kepada Tuhan. Lama-lama orang ini mati karena lantaran takut menguji ayat Allah. Seakan dia tidak percaya untuk dibuktikan apakah benar ada rezeki yang datang tanpa diusahakan. Bapak, berapa banyak, hadirin sekalian, berapa banyak kita tidak usaha tapi rezeki itu datang ke kita. Apakah itu kita mau bilang itu adalah tenaga kita, itu usaha kita? Salah, itu adalah pemberian Tuhan. Inilah yang disebut dengan rizqun madmun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah rizqum maksum. Rizki yang diberikan berdasarkan seberapa besar dia mencarinya. Orang yang bangun dari jam 6 pagi tidak akan sama
dengan orang yang jam 7, 8, 9 dan seterusnya. Orang yang maksimal dengan modal yang cukup tidak akan sama dengan orang yang modalnya sedikit. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah diselesaikan sholat, bertebarlah kalian, kata Allah, carilah rezeki. Allah akan berikan asal kau keluar dari rumahmu. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada rizkum maksum, rezeki yang akan diberikan berdasarkan usaha ini yang bisa dikejar. Rezeki ini yang perlu dengan semangat. Rezeki ini yang diperlukan kita berlomba bagaimana banyak tapi halal dan penuh keberkahan. Itu mengapa banyak orang yang punya uang tetapi tidak berkah. Ulama-ulama mengatakan berdagang bila 24 jam dia akan dapat banyak tapi dia tidak mendapatkan keberkahan. Orang yang berdagang tetapi transparan, makanannya dilewati oleh orang-orang miskin, tapi orang miskin melihat tapi dia tidak bisa membelinya. Makanan itu tetap nikmat. Kalau dimakan tetap mengenyangkan, tapi keberkahannya sudah dibawa oleh orang-orang miskin, sudah dibawa oleh tukang minta-minta. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, rizkum mamluk, rezeki yang bisa kita miliki dari dunia sampai di akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan, merumuskan rezeki ini, mattakhazahul insanu min mudakharati maliyatin au malabisin wa asbabi madiyatin ukhra. Rezeki yang sengaja oleh manusia, oleh si pemiliknya, dijadikan investasi akhirat. Dapat uang tidak dia berikan kepada istri dan keluarganya. Dapat uang tidak diasupkan, tidak dimanfaatkan secara keseluruhan. Sepertiga setiap kali dia mendapatkan rezeki, maka dikirimnya ke akhirat. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kana limalun katsir wa akhaful maut. Aku ini orang yang banyak harta, tapi kenapa aku takut mati? Nabi mengajarkan kepada orang itu, kau kirim hartamu maka kau akan senang untuk menyusulnya. Bapak pernah pergi keluar kota, umrah, haji, barang titipan kita tidak bisa bawa, maka kita transfer, kita kirim dengan jasa titipan. Ketika Bapak telepon kepada keluarga Bapak, apa yang ditanyakan? Sehatkah? Sudah makankah? Bukan. Orang yang mengirim barang ke suatu tempat, yang dia pertama tanyakan setelah mengucapkan salam, barangnya sudah sampai apa belum? Belum tanya anaknya sehat apa belum? Sehat apa tidak, dia sudah tanya sudah sampai belum? Harta yang kita kirim sebanyak yang kita mampu melakukan, maka kita pingin menyusulnya. Kalau saya masih punya rasa takut kematian, jangan-jangan belum banyak yang saya kirimkan sehingga ada rasa takut. Yang keempat, Imam Al-Ghazali mengatakan ada yang namanya rizkum mau'ud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu adalah sebuah ucapan dari kebahagiaan orang-orang yang melakukan perintahnya di muka bumi ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang melakukan ketakwaan kepada Allah, Allah janji yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan yang mudah baginya. Orang yang takwa kepada Allah tidak ada jalan buntu.
Kalau saja negara ini pernah inflasi, deflasi dan apa saja, pengurangan rupiah dan lain sebagainya, maka orang yang takwa nggak pernah takut. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja, Allah kasih selalu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki yang dia nggak duga-duga. Bukankah sering kita mendapatkan rezeki tidak kita usahakan? Hadirin sekalian yang berbahagia, itu pun ketika dia mulai wafat, menjelang ruh tertarik dari tubuhnya, rezeki yang besar diterima oleh orang itu. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat lain, sabbatallahu biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Rezeki yang Allah janjikan pada saat itu, lidahnya bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika ruh mau berpisah dengan tubuh. Lalu apa maknanya ketika fil akhirah? Ketika munkar dan nakir datang, maka seluruh pertanyaannya bisa dijawab dengan mudah. Sehingga munkar dan nakir mengatakan nam salihan, tidurlah kau sebagai orang yang soleh. Berapa puluh tahun, berapa ribu tahun, berapa miliar tahun sampai dengan hari kiamat nanti, dia tidak tahu apa-apa karena dia tertidur. Ketika ditanyakan berapa lama kau di alam barzah, dia mengatakan baru saja aku meninggal dunia. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita sudah tahu rezeki itu semacam itu, maka kita mesti tahu yang mana yang mesti dikejar, yang mana mesti bersaing. Dan pantaskah ketika persaingan itu cari rezeki tapi sholat kalah, puasa kalah, mesti melanggar aturan Allah? Maka sesungguhnya orang itu tidak bisa membedakan rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, di akhir khutbah ini ada satu ayat surah An-Nahl 75. Allah berfirman untuk bisa memperbandingkan, ada sebuah komparasi. Daraballahu masalan amdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahlan hal yastawun. Allah bertanya, Allah membuat perumpamaan. Ada satu kelompok orang yang mereka itu terikat dengan kehidupannya, terikat dengan hartanya. Hartanya setiap hari terbuang ke septic tank. Dan orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, tetapi dia mampu melaksanakannya, sehingga rezeki itu bisa memudahkannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara terang-terangan dan sembunyi dia melakukannya. Hal yastawun, apakah kedua contoh itu sama? Bapak, Allah yang bertanya, maka kita mesti jawab. Dan menjawabnya ketika kita paham mana rezeki mana yang mesti kita kejar, rezeki mana yang sebenarnya nggak perlu dikejar. Oleh karena itu Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia, orang-orang yang milik kehidupannya sederhana, hanya mau berdasarkan tangannya untuk diasupkan nutrisi ke dalam tubuhnya, mereka miskin hanya sebuah pilihan. Miskin adalah gaya hidup, maka dia tidak sama dengan orang-orang yang miskin karena salah bersaing, tidak mampu melawan kekuatan kapitalis. Walaupun sama-sama miskin, tetapi sesungguhnya mereka punya kapasitas keimanan yang berbeda. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa sebenarnya kapan kita mesti mengeluarkan, memanfaatkan potensi kita, dan mana sebenarnya yang mesti kita dahulukan, sehingga kita tidak menjadi orang yang takut dengan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksaras sawaba wal hikama lil amilin wa khusaratan lil kusala wal ghafilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatadabbaru ma qala jalla jalaluh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wardallahu ma'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.